Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Adibuana Surabaya kelas 2020B. Kembali kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang problematika dalam masalah belajar di bawah bimbingan Dr. Wawan Gunawan SPD MPD. Kesalahan pertama yang sering dilakukan dalam belajar adalah pemahaman konsep. Kebanyakan pelajar sering cenderung untuk menghafal tanpa mengetahui dari mana asal-usul yang mereka hafal. Pertanyaan bagaimana bisa adalah landasan dari suatu konsep. Misalnya dalam pelajaran matematika, dalam topik persamaan kuadrat menentukan akar-akar. Untuk mencari jumlah akar-akar X1 plus X2, kebanyakan pelajar hanya menghafalkan rumus min B per A tanpa mengetahui dari mana datangnya rumus-rumus min B per A tersebut. Nah, disinilah peran konsep tersebut. Bagaimana X1 plus X2 sama dengan min B per A. Jika menghafal, kita hanya dapat memecahkan satu model masalah saja, sementara dengan menguasai konsep, kita dapat memecahkan masalah dengan model yang lain. Cobalah untuk mencari konsepnya. Memang langkah ini membosankan dan memakan banyak waktu. Tetapi keunggulannya, bila ada model masalah lain, kita tidak akan bingung untuk menyelesaikannya. Kesalahan yang kedua adalah target yang terlalu berambisi. Banyak dalam tujuan belajar yang memiliki banyak impian dan target. Saya ingin mendapatkan nilai A, belajar 8 jam per hari, atau minimal dalam sehari saya harus melakukan sedikitnya 1 kali diskusi. Kedengarannya, target ini sangat bagus. Namun, di balik itu semua, wacana ini umumnya hanya untuk bertahan di benak kita beberapa menit saja. Setelah membuka smartphone, chatting, YouTubean, memposting lagi belajar di Instagram, dan distraction lainnya. Ya, 8 jam belajar sehari dijalani, namun waktu 8 jam tersebut kebanyakan habis untuk kegiatan yang tidak produktif. Jadi, mari kita coba untuk memasang target yang lebih realistis dan berkomitmen untuk menjalankan. Jauhkan smartphone dan mari kita disiplinkan diri kita. Problematika kesalahan dalam belajar yang ketiga adalah adanya sumber belajar yang kurang bervariasi. Berfokus pada satu buku atau berkecimpung hanya dengan buku saja tentunya suatu saat akan membosankan. Dan inilah yang semestinya kita pikirkan, semestinya kita waspadai agar tidak bosan dalam belajar, maka secara virtual adalah solusinya. Agar belajar tidak membosankan, tak ada salahnya kalau kita mencari sumber belajar yang lebih interaktif, misalnya melalui YouTube. Untuk saat ini di negara kita telah banyak situs-situs pembelajaran yang memberikan fasilitas belajar secara online. Misalnya situs Ruang Guru, Rumah Belajar, Brain Academic, Coursera, Horizon, atau melalui channel-channel YouTube. Maksudnya adalah channel-channel pembelajaran. Maka untuk itu,
supaya belajar ini bervariasi, gunakan HP ini sebaik-baiknya untuk media pembelajaran, untuk mencari situs-situs pembelajaran supaya pembelajaran tidak bosan. Problematika kesalahan belajar yang keempat. Kita jarang menggunakan preview dan review. Dengan menggunakan preview, kita bisa mengetahui materi yang akan kita bahas dan bisa menanyakan materi yang belum kita pahami kepada dosen atau guru pengampu. Kemudian dengan menggunakan review, kita bisa lebih familiar terhadap materi yang sudah dibahas. Contoh dengan menggunakan latihan-latihan soal yang berhubungan dengan materi tersebut. Problematika kesalahan dalam belajar yang kelima yaitu tidak mempunyai prioritas yang jelas. Maksudnya, banyaknya mata pelajaran dan tugas yang silih berganti datang mengharuskan kita untuk mengatur prioritas. Salah satu kunci yang harus dipegang dalam hal prioritas ini adalah mana yang lebih important atau mendesak. Itulah yang kita kerjakan terlebih dahulu. 6. Belajar pasif. Kesalahan keenam yang dibelajar pasif, belajar hanya dengan tatap muka di kelas saja itu kurang, apalagi setelah memasuki jenjang perkuliahan. Belajar secara mandiri lebih dituntut bila tidak bersiaplah untuk tidak mengetahui apa-apa saat ujian nantinya. Solusi untuk hal ini adalah belajar di luar kelas dengan tutorial sebaya atau belajar dengan kakak kelas. Dengan hal ini setidaknya ada masalah yang terselesaikan. Misalnya kita semakin paham dengan materi atau tugas-tugas selesai dikerjakan. Belajar aktif tidak hanya itu saja, mengakses situs belajar online juga dapat kita kategorikan sebagai belajar aktif. Yang ketujuh adalah gangguan gadget. Nah, ini dia yang membuat gangguan dalam belajar. Kita semua menyadari bahwa bermain gadget sambil belajar akan mengganggu konsentrasi. Namun, jari-jari ini akan terus saja menggeser layar smartphone. Hanya satu solusi agar kita bisa mengurangi gangguan belajar, yaitu kita bertekad untuk disiplin atau mendisiplinkan diri kita. Marilah kita bertekad untuk lebih disiplin. Bila sekarang waktunya kita untuk belajar, lakukanlah belajar dengan semestinya. Tidak perlu bermain gadget atau mengecek setiap notif yang masuk. Demikian hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.